Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kusumawardini dengan NIM 240420130030060 dari kelas A Elektromagnetika, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Di sini izinkanlah saya akan membahas beberapa contoh soal dan penyelesaian dari buku Introduction to Electrodynamics 4th edition. Yang pertama, saya mengambil soal dari bab 5 magnetostatika. Masalah 5.4, misalkan medan magnet di suatu daerah membentuk B sama dengan KZX topi, di mana K adalah konstan. Temukan gaya pada lingkaran persegi atau sisi A terletak di bidang YZ dan berpusat di titik asal jika ia membawa arus I mengalir berlawanan arah arus jarum jam ketika melihat di bawah sumbu X. Nah, untuk solusi masalah 5.4, yaitu dengan cara memisalkan I melawan arah jarum jam. Jika tidak, maka ubah tanda pada jawabannya. Gaya di sisi kiri ke arah kiri mengubah gaya di sisi kanan ke arah kanan, sehingga gayanya adalah IAB sama dengan IAK kali A per 2 sama dengan IKA kuadrat per 2 mengarah ke atas. Dan gaya di bawah adalah IAB sama dengan IAK kuadrat per 2 mengarah ke atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa totalnya adalah F sama dengan IKA kuadrat Z topi. Untuk yang kedua, masalah 5.5, arus I mengalir pada kawat berjari-jari A. Jika distribusi secara merata di atas permukaan, berapakah rapat arus pada permukaan K? B. Jika didistribusikan sedemikian rupa sehingga rapat arus volume berbanding terbalik sebanding dengan jarak dari sumbu, berapakah J? Nah, untuk solusi masalah 5.5 ini adalah A. K sama dengan 1 per 2 kali pi A karena panjang. Tegak lurus untuk aliran adalah keliling. Untuk yang B, J sama dengan alpha per S, I sama dengan integral J dA sama dengan alpha integral I per S kali S ds dP sama dengan 2 pi kali A integral ds sama dengan 2 pi kali alpha kali A. Alpha sama dengan 1 per 2 pi A. Maka didapatkan hasilnya J sama dengan 1 per 2 pi AS. Nah, selanjutnya ada masalah 5.6. A. Sebuah piringan hitam membawa kerapatan seragam listrik statis sigma jika putaran dengan kecepatan sumbu omega. Berapa rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat? B. Sebuah bola padat bermuatan seragam dengan jari-jari R dan muatan total Hi berada di titik tengah asal dan berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu Z. Temukan rapat arus J di titik R, theta, pi di dalam bola. Nah, untuk solusi masalah 5.6 ini, yaitu yang A, V sama dengan omega R, maka K sama dengan sigma omega R. Untuk yang B, V sama dengan omega R sin theta pi topi, J sama dengan rho kali omega kali R sin theta pi topi, di mana rho sama dengan Hi per 4 per 3 kali pi kali R pangkat 3. Nah, untuk bab yang selanjutnya dari bab 6, medan magnet dalam materi.
Soal yang pertama ada masalah 6.1. Hitung torsi yang diberikan pada loop persegi yang ditunjukkan pada gambar. Pada loop melingkar, asumsikan R jauh lebih besar dari A atau B. Jika lingkaran persegi berputar bebas, bagaimanakah orientasi kesetimbangannya? Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk solusi masalah 6.1 yaitu N sama dengan M2 cross B1, B1 sama dengan mu 0 per 4pi kali 1 per R pangkat 3 dalam kurung M1 kali R topi kali R topi min M1, di mana R topi sama dengan Y topi, M1 sama dengan M1 kali Z topi, M2 sama dengan M2 kali Y topi. B1 sama dengan minus mu 0 per 4pi kali M1 per R3 Z topi. N sama dengan minus mu 0 per 4pi kali M1 kali M2 per R pangkat 3 kali Y topi kali Z topi sama dengan minus mu 0 per 4pi kali M1 kali M2 per R pangkat 3 kali X topi. Di sini M1 sama dengan pi kali A kuadrat kali I, sedangkan M2 sama dengan B kuadrat kali I. Maka M sama dengan minus mu 0 per 4 kali AB I kuadrat per R pangkat 3 kali X topi. Orientasi akhir ke bawah atau IZ topi. Nah, untuk yang selanjutnya ada masalah 6.7. Sebuah silinder melingkar yang panjangnya tak terhingga, membawa magnetisasi seragam M sejajar sumbunya. Temukan medan magnet pada M di dalam dan di luar silinder. Solusi masalah 6.7 yaitu JB sama dengan del cross M sama dengan 0, KB M cross N topi sama dengan M pi topi. Medannya adalah arus permukaan KB sama dengan M pi topi, tetapi itu hanya solenoida, jadi medannya di luar adalah 0 dan di dalam B sama dengan mu 0 KB sama dengan mu 0 M. Bisa dilihat pada gambar tabung ini, apalagi jika itu menunjuk ke atas atau dalam gambar, maka B sama dengan mu 0 M. Nah, untuk yang selanjutnya ada masalah 6.27. Pada antarmuka antara satu bahan magnetik linear dan yang lain, garis medan magnet menekuk seperti gambar. Tunjukkan bahwa tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan mu 2 per mu 1. Asumsikan bahwa tidak ada arus bebas pada batasnya. Bandingkan dengan persamaan tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan epsilon 2 per epsilon 1. Untuk solusi masalah 6.27 ini, yaitu pada antarmuka komponen B akan tegak lurus secara kontinu sesuai dengan persamaan B tegak lurus minus D tegak lurus sama dengan 0, dan komponen paralel H akan secara kontinu seperti persamaan H paralel sama sama dengan KF min N topi, di mana KF sama dengan 0. Sehingga B1 tegak lurus sama dengan B2 tegak lurus, dan H1 paralel sama dengan H2 paralel. Tetapi B mu H dan menjadi 1 per mu 1, B1 tegak lurus sama dengan 1 per mu 2, B2 tegak lurus. Sehingga didapat tan theta 1 sama dengan B1 paralel per B1 tegak lurus. Dan tan theta 2 sama dengan B2 paralel per B2 tegak lurus. Hingga hasil akhirnya menjadi tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan
B2 paralel B1 tegak lurus per B2 paralel kali B1 tegak lurus sama dengan B2 paralel per B1 paralel sama dengan mu2 per mu1. Nah, dari persamaan di atas, ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan epsilon 2 per epsilon 1. Nah, lalu untuk selanjutnya ada dari bab 7 elektrodinamika. Soal pertama, masalah 7.4. Misalkan konduktivitas dari suatu bahan yang memisahkan silinder pada gambar di bawah ini tidak seragam, yang secara khusus sigma S sama dengan K per S. Untuk beberapa konstanta K, carilah hambatan antara silinder di bawah ini. Untuk solusi masalah 7.4, I sama dengan JS 2 kali Pi kali S kali L. JS sama dengan 1/2 Pi kali S kali L. E sama dengan J per sigma sama dengan 1/2 kali Pi kali S kali sigma L. Sama dengan 1/2 sama dengan Pi kali K kali L. Untuk V sama dengan minus integral A sampai B E kali DI. Sama dengan minus I per 2 Pi KL dalam kurung A min B. Jadi hasilnya R sama dengan B min A per 2 kali Pi kali K kali L. Untuk soal selanjutnya, masalah 7.1.13. Sebuah lingkaran persegi dari kawat dengan sisi panjang alfa terletak di kuadran pertama dari bidang XY dengan satu sudut di titik asal. Di wilayah ini ada medan magnet bergantung waktu yang tidak seragam B dalam kurung Y, T sama dengan KY pangkat 3 T pangkat 2 Z topi, di mana K adalah konstanta. Temukan GGL yang diinduksi dalam loop. Untuk solusi masalah 7.13, ini adalah flux sama dengan integral B kali dx kali dy kt kuadrat A pangkat 5 sama dengan kt kuadrat integral A sampai 0 dx integral A sampai 0 y pangkat 3 kali dy sama dengan 1/4 kt pangkat 2 A pangkat 5. Epsilon sama dengan minus d flux per dt sama dengan minus 1/2 kt A pangkat 5. Untuk soal selanjutnya ada masalah 7.30. Sebuah kabel panjang membawa arus dalam satu arah yang terdistribusi secara merata pada penampang melintang atau melingkar. Arus kembali di sepanjang permukaan. Ada selubung isolasi yang sangat tipis yang memisahkan arus. Temukan induktansi diri persatuan panjang. Dan untuk solusi masalah 7.30 ini integral tertutup B kali dl sama dengan B kali 2 pi S sama dengan mu 0 I inch sama dengan mu 0 I dalam kurung S kuadrat per R kuadrat. B sama dengan mu 0 IS per 2 pi R kuadrat. B sama dengan 1/2 mu 0 integral B kuadrat D torsi sama dengan 1/2 mu 0 kuadrat I kuadrat per 4 pi kuadrat R kuadrat. Integral R sampai 0 S kuadrat kali 2 pi S LDS sama dengan mu 0 I2 L per 4 pi R pangkat 4 dalam kurung S kuadrat per 4. Integral R sampai 0 sama dengan mu L per 16 pi I kuadrat sama dengan I per 2 L I kuadrat. Jadi untuk L sama dengan mu 0 8 pi L. Untuk L sama dengan L per L kecil, L besar per L kecil sama dengan mu 0
per 8pi. Jadi independen dari R. Nah, untuk yang selanjutnya ada dari bab 8 hukum konservasi. Untuk permasalahan yang pertama ada masalah 8.1. Hitung daya atau energi persatuan waktu yang diangkut ke bawah kabel example 7.13 dan problem 7.62 dengan asumsi dua konduktor ditahan pada potensi perbedaan V dan membawa arus I atau turun satu dan cadangan yang lain. Untuk solusi masalah 8.1, sebuah kabel koaksial panjang membawa arus I atau arus mengalir ke bawah permukaan silinder dalam radius A dan kembali sepanjang silinder luas radius B seperti yang ditunjukkan di figur 7.40. Cari energi magnetik disimpan dalam bagian panjang I yaitu dW per dt sama dengan d per dt integral 1 sampai V 1/2 dalam kurung epsilon 0 plus B kuadrat per mu 0 kali d torsi min 1 per mu 0 integral tertutup 1 sampai S in E vektor cross B vektor kali dA vektor. Karena perbedaan potensial V independen dari waktu dan arus I stabil, baik medan listrik dan medan magnet independen dari waktu, oleh karena itu persamaan bernilai 0. Jika V lebih besar 0 dengan V masuk min V keluar sama dengan V, catatan V masuk lebih besar V keluar, maka akan terjadi distribusi muatan positif pada silinder dalam. Menggunakan hukum Gauss, E in vektor sama dengan V per ln kali B per A kali S topi per S. A lebih kecil dari S lebih kecil dari B. Menggunakan hukum Ampere, B in vektor sama dengan mu 0 I per 2 pi S pi topi. A lebih kecil S lebih kecil dari B. Dengan asumsi bahwa 1 dan 2 berlaku pada permukaan silinder dalam, maka dW per dt sama dengan min 1 per mu 0 integral tertutup 1 sampai S in E vektor cross B vektor dot dA vektor sama dengan minus VI kali AL per ln B per A. Yang selanjutnya ada masalah 8.11, dapatkan persamaan 8.39 dengan catatan perlakukan loop bawah sebagai dipol magnetik. Fmax sama dengan 3pi per 2 mu 0 IA IB kali A kuadrat B kuadrat H per dalam kurung B kuadrat plus H kuadrat pangkat M per 2 sama dengan MAG. Untuk solusi masalah 8.11, medan magnet loop bagian atas diberikan oleh persamaan 5.41 B sama dengan mu 0 IB per 2 kali B kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 kali Z topi. Perlakukan loop bagian bawah sebagai dipol magnetik dan M sama dengan IA kali Pi kali A kuadrat kali Z topi. Gaya pada M diberikan oleh persamaan 6.3. F sama dengan del dalam kurung M dot B sama dengan del IA pi A kuadrat kali mu 0 IB per 2 kali B kuadrat per dalam kurung B2 plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan mu 0 kali pi kali A kuadrat B kuadrat IA IB per 2 kali pi per PZ kali dalam kurung B2 kuadrat plus Z2 kuadrat pangkat min 3 per 2 Z topi sama dengan mu 0 pi A kuadrat B kuadrat IA IB per 2 kali I3 per 2 kali B kuadrat plus Z kuadrat pangkat minus 5 per 2 kali 2Z kali Z topi sama dengan 3pi per 2 mu 0 IA IB A kuadrat B kuadrat H per
dalam kurung B kuadrat plus H kuadrat pangkat 5/2 Z topi. Untuk yang selanjutnya ada dari masalah 8 titik. Nah, dapatkan persamaan 8.43 dengan metode bagian 7.2.4 membangun dua arus naik dari 0 ke nilai akhir. U sama dengan 1/2 LA/IA kuadrat plus 1/2 LB/IB kuadrat plus MIA/IB. DU sama dengan IA/IB dm per dt kali dt sama dengan dWb. Nah, untuk solusi masalahnya yaitu berdasarkan metode bagian 7.2.4 yang mengarah ke persamaan 7.30, usaha yang diberikan kepada kedua loop adalah dW per dt sama dengan minus epsilon A IA minus min epsilon B IB dengan perubahan nilai saat arus dinyalakan atau mengalir bukan termasuk nilai akhir, sehingga epsilon A sama dengan ILA DIA per dt min M DIB per dt. Epsilon B itu sama dengan ILB DIB per dt min M DIA per dt. Untuk untuk dW per dt itu sama dengan IALA DIA per dt plus MIA DIB per dt plus dalam kurung IBLB DIB per dt plus MIB kali DIA per dt sama dengan D per dt kali dalam kurung 1/2 kali IA kuadrat LA plus 1/2 IB kuadrat LB plus MIA IB. Total usaha yang dilakukan untuk meningkatkan arus dari 0 menjadi nilai akhir yaitu W sama dengan 1/2 IA kuadrat LA plus 1/2 IB kuadrat LB plus MIA IB. Sekian beberapa contoh soal dan penyelesaian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan dan kesalahan dalam penyelesaian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.